Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang senantiasa memberikan kita kesempatan, kesehatan ya, sehingga alhamdulillah kita masih tetap bisa belajar meskipun melalui video pembelajaran seperti ini ya. Yang kedua, kita berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau yang telah memperjuangkan Islam dengan harta dan bahkan dengan nyawa mereka. Baik, perkenalkan pada kesempatan kali ini Ananda-ananda sekalian akan belajar informatika bersama Ustadz ya. Jadi selama semester ke depan kita akan belajar informatika ya bersama Ustadz tentunya ya, insya Allah. Pembelajaran informatika nanti adalah pembelajaran yang juga tidak kalah menyenangkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Nah, untuk materi yang akan kita gunakan ya masih sama dengan materi yang kemarin. Ya, bukunya masih sama, yaitu buku informatika yang juga digunakan oleh kelas 5 tahun kemarin. Jadi misalnya Anda punya kakak atau teman di kelas 5 bisa digunakan kembali bukunya. Karena sama ya bukunya yang diterbitkan oleh Erlangga. Baik, ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan ya berkaitan dengan pembelajaran informatika ke depan. Ya. Yang pertama adalah bahasan-bahasan yang akan kita pelajari selama pembelajaran informatika ini. Ya. Jadi yang pertama adalah kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan pengolahan angka sederhana menggunakan Microsoft Excel. Ya. Jadi insya Allah Ustadz akan membuat video tentang pengenalan Microsoft Excel tentunya ya bagi Ananda yang belum pernah atau belum mengetahui bagaimana mengoperasikan Microsoft Excel. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya adalah bagaimana kita mengedit foto menggunakan aplikasi GIMP. Ya, jadi aplikasi ini adalah aplikasi gratis ya yang bisa kita download di internet dan kita install di laptop. Jadi nanti disiapkan laptopnya untuk media pembelajaran ya. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya adalah bagaimana cara membuat GIF animasi ya menggunakan aplikasi GIMP juga, dan kita juga akan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Jadi mungkin Ananda-ananda sekalian sudah familiar dengan Microsoft PowerPoint ya karena sudah pernah diajarkan mungkin di kelas 4 sebelumnya. Nah, Ustadz akan memperkenalkan ikon-ikon yang akan kita pakai selama pembelajaran ya. Jadi ikon yang pertama adalah Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint-nya mau dipakai yang 2010, 2013, kemudian ada yang 2016 ya, atau yang terbaru adalah Microsoft PowerPoint 2019. Jadi Ananda silahkan pakai versi Microsoft PowerPoint yang ada di laptopnya masing-masing ya. Fitur umumnya atau tools umumnya masih sama ya, hanya ada sedikit perubahan dan update, tapi pada umumnya masih sama ya. Jadi silahkan gunakan aplikasi Microsoft PowerPoint-nya sesuai dengan yang ada di laptopnya masing-masing saja. Kemudian aplikasi yang kedua yang akan kita gunakan adalah aplikasi yang namanya GIMP. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang sebenarnya juga digunakan untuk membuat animasi, kemudian mengedit foto dan lain sebagainya. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi gratis ya, sebagaimana yang telah Ustadz sampaikan, dan kita bisa download di internet, kemudian install ya dengan free trial ya. Jadi kita nggak perlu lisensi atau membayarnya karena gratis. Kemudian aplikasi yang akan kita gunakan selanjutnya adalah Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel adalah aplikasi untuk mengolah data ya. Jadi kita akan mengolah data menggunakan aplikasi atau program yang namanya Microsoft Excel. Jadi sangat banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengolah angka. Nah, tapi dalam pembelajaran kali ini, di informatika kali ini, kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang umum-umum saja ya. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang juga sangat penting untuk kita perhatikan ya.
yang menjadi tujuan kita ya dalam pembelajaran ini, indikator kita. Yang pertama tentang kemampuan kognitif atau pengetahuan ya. Jadi kita belajar supaya tahu. Nah, apa saja yang harus kita ketahui selama pembelajaran TIK ke depan? Yang pertama, kita harus mampu menjelaskan bagaimana cara melakukan penghitungan menggunakan Microsoft Excel. Jadi Ananda sekalian, pada pembelajaran nanti Ananda harus mampu menjelaskan bagaimana sih caranya melakukan penghitungan menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi poin satunya adalah kita mampu menjelaskan dulu cara melakukan penghitungan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian poin yang kedua adalah kita dituntut untuk mampu menjelaskan bagaimana cara mengedit foto menggunakan aplikasi game. Jadi kita belajar tata cara pembuatannya, penjelasannya terlebih dahulu. Kemudian poin yang ketiga, kita dituntut untuk mampu menjelaskan cara membuat GIF animasi menggunakan aplikasi game juga ya. Yang keempat, yang terakhir adalah kita dituntut untuk mampu membuat GIF animasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Insya Allah sudah pernah dipelajari di kelas 4, tinggal penguatan saja ya. Nah, itu adalah kemampuan kognitif. Selanjutnya, kita akan beralih ke kemampuan selanjutnya, yaitu kemampuan psikomotorik. Jadi, kemampuan psikomotorik ini berkaitan dengan prakteknya. Jadi selain kita sudah tahu tata cara pembuatannya, mampu menjelaskan bagaimana tahap atau proses pembuatannya, kita juga dituntut untuk bisa mempraktekkan pengetahuan tersebut. Nah, maka kita punya 4 poin ya. Yang pertama, kita akan praktek bagaimana cara melakukan penghitungan secara sederhana menggunakan Microsoft Excel. Jadi setelah kita sudah mampu menjelaskan proses pembuatannya, bagaimana tata cara pengolahan datanya, kita akan langsung praktek menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua adalah kita mampu praktek untuk mengedit foto menggunakan aplikasi GIMP. Jadi kita tahu cara menjelaskannya, kita paham caranya, kemudian kita akan langsung praktek. Poin yang ketiga adalah kita mampu membuat GIF animasi ya menggunakan aplikasi GIMP juga ya, GIMP, jadi bisa di-download ya. Kemudian yang keempat, kita mampu membuat animasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi nanti kita akan belajar cara membuat animasi, kemudian setelah kita tahu caranya, baru kita praktek. Nah, bagian pertama kita akan melakukan penghitungan sederhana. Sebelum masuk pada materi ini, ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan umum yang bisa menjadi mewakili pembelajaran kita untuk materi bagaimana cara melakukan pengolahan. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengenal program pengolahan angka. Jadi ada 3 pertanyaan dasar ya sebelum kita mulai pembelajaran kita yang harus kita jawab. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan program pengolahan angka ya, apa yang dimaksud dengan spreadsheet. Kemudian pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab adalah apa manfaat program pengolahan angka dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa sih manfaatnya kita mengetahui program pengolahan angka? Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kita diminta untuk memberikan contoh ya penggunaan program pengolahan angka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut ya. Pertanyaan tadi yang pertama adalah apa itu program pengolahan angka. Jadi Ustadz sudah jelaskan program yang memungkinkan penggunanya untuk menyusun dan mengkombinasikan data ya. Jadi program pengolahan angka adalah aplikasi atau program yang digunakan untuk menyusun data, kemudian menggabungkan data, mengolah data ya, seperti itu. Jadi kita dapat menggunakan program pengolahan angka untuk membuat data kita lebih rapi, lebih teliti ya, lebih baik tentunya, dan lebih cepat proses pendataan tersebut karena kita sudah menggunakan program pengolahan angka. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah manfaat program pengolahan angka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih manfaatnya?
Manfaatnya adalah kita dapat melakukan penghitungan dengan cepat, rapi, dan teliti. Jadi dengan menggunakan program pengolah angka, kita bisa mengolah data kita, mengolah angka-angka dengan cepat, dengan rapi, dan tentunya lebih teliti ya, karena sudah diprogram. Kemudian pertanyaan terakhir tentang contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi program pengolah angka sangat sering kita lihat penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Yang pertama adalah digunakan untuk menghitung nilai. Jadi misalnya nilai-nilai Ananda sekalian yang ada di raport itu juga menggunakan program pengolah angka. Jadi tidak dimasukkan secara manual. Misalnya nilainya 95, kemudian ditulis 95 atau diketik 95. Bukan seperti itu. Tapi yang terjadi adalah nilai-nilai Ananda sekalian dimasukkan dari nilai tugas, nilai kemudian nilai praktek dan seterusnya, kemudian diolah, maka muncullah angka 95 dari hasil pengolahan tersebut. Nah, itu menggunakan program pengolah angka. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah digunakan untuk biasanya menghitung uang ya yang kita belanjakan. Ya, jadi misalnya kita punya uang, kemudian kita ingin agar uang kita tahu berapa pengeluaran kita per bulan misalnya atau per hari atau per tahun, kita bisa gunakan program pengolah angka. Kemudian menghitung jumlah dan harga barang ya. Jadi contoh konkret yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan program pengolahan angka ini adalah kita biasanya sering pergi ke Indomaret, kemudian ada Alfamidi ya dan seterusnya dan tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Kita biasanya ketika ingin membayar ke kasir, maka otomatis kasir tersebut akan memasukkan nominal uang yang kita berikan ke sebuah monitor dan kemudian otomatis akan terhitung berapa kembalian yang harus mereka berikan. Jadi itu juga menggunakan program pengolah angka sehingga lebih cepat ya, lebih teliti ya. Bayangkan kalau ada yang antri terus dihitung secara manual, pasti lama dan biasanya terjadi kesalahan-kesalahan juga. Tapi kalau menggunakan program pengolah angka, prosesnya bisa lebih cepat, ya, lebih teliti dan lebih rapi tentunya. Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah menonton video, sudah belajar ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita bisa segera tatap muka, melakukan pembelajaran tatap muka ya, tentunya supaya pembelajaran kita lebih baik ya. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.